Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Kepada teman-teman GTT SMK Negeri 1 Punggla yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam. Alhamdulillah kita pada hari ini langsung saja akan melaksanakan kegiatan bersama membahas materi P3K. Terlebih dahulu di sini saya bacakan susunan acaranya ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sekilas info, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, marilah kita buka kegiatan pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini dan kegiatan-kegiatan kita untuk selanjutnya sampai kita lulus, alhamdulillah diberi kelancaran. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu sekilas info yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Rusman. Kepada yang terhormat Bapak Aris Rusman, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita itu sedang melaksanakan webmeet yang kedua dalam rangka persiapan P3K atau membahas materi dan soal-soal P3K. Jadi mohon maaf sebelumnya saya di sini sifatnya hanya sekedar macam provokator atau bahasa halusnya mungkin koordinator kayak gitu, karena saya sama persis dengan Anda semua, posisinya sama sebagai GTT, mungkin di sini hanya posisinya lebih awal. Saya itu bareng dengan Bu Kiki dan Pak Aji, tapi sebenarnya masih banyak yang lebih senior daripada saya seperti Pak Wijayadi, Bu Kis, Pak Sabto, Pak Nurul, dan Pak Muji. Akan tetapi dalam satu usaha kita ikhtiar bersama-sama, maka kita juga harus yang semacam ya menjadi pendorong atau penyemangat untuk kesuksesan kita bersama. Jadi saya harapkan seperti yang saya sampaikan waktu dulu untuk GTT SMK Negeri 1 Punggelan per Selasa minggu ini berarti sudah mendaftar semua. Nanti apabila ada yang mengalami kendala dalam pendaftaran dan lain sebagainya, bagi yang belum resume pendaftaran bisa japri saya nanti, walaupun nanti kalau saya tidak mendapatkan solusi juga nanti saya limpahkan ke saya, sifatnya hanya jembatan saja seperti itu. Yang berikutnya saya harapkan teman-teman semua berpartisipasi. Ya kita belajar bersama, jangan kita itu menganggap diri kita sudah bisa atau mungkin menganggap orang lain yang menjadi materi itu tidak tahu apa-apa atau sama saja. Ya memang sama saja dalam artian kita itu sedang belajar bersama, saling sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang nantinya insya Allah akan bermanfaat untuk kita pada waktu mengerjakan soal CAT seperti itu. Nah, soal CAT kurang lebih sama dengan CPNS atau mungkin P3K tahun 2020-2019. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa mengikuti jejak dari Bu Siti Mahmuda, Pak Sidik Nur Cahyo, dan Bu Rahmawati Budi Utami seperti itu. Paling tidak nanti kita dapat pengalaman, dapat ilmu baru atau bagaimana tips-tips untuk mengerjakan soal. Apalagi seperti saya dan Bu Kiki, Bu Linda, Bu Evi yang sudah agak lama, jadi perlu refresh lagi dalam mengerjakan atau membahas soal-soal yang berkaitan dengan cara. Yang berikutnya lagi, paling tidak nanti kalau kita sudah belajar bersama seperti ini, menambah rasa percaya diri kita, menambah confidence kita pada waktu mengerjakan soal CAT. Dan endingnya mudah-mudahan nanti pas kita mengerjakan soal CAT,
P3K 2021 kita nanti diberikan kemudahan dan diberi nilai yang sebaik-baiknya, endingnya kita lulus seleksi, kita dapat menjadi ASN di tahun 2021 ini. Saya minta nanti kepada Ibu, siapa Bu Risma, ada apa enggak di sini? Apa belum? Apa mungkin Bu Kiat Uji ada di sini? Bu Kiat Uji, halo Bu Kiat. Bu Kiat Uji ada ya? Oke, Pak, ada Pak. Sija. Bu Uji. Ada apa belum? Nanti saya minta bantuan untuk ya nulis semacam resume atau mungkin notulen hasil Zoom meeting ini yang simpel saja, nggak perlu ditulis semuanya. Apabila mungkin nanti kita tulis juga presensinya. Presensinya untuk semua peserta silahkan nanti mengisi nama ya, nama di kolom komentar, misalnya saya Aris Usman hadir kayak gitu. Semuanya mengisi semua, jadi nanti kita ketahuan siapa-siapa yang tidak masuk pada web meet ini. Bukan tujuannya untuk diberikan sanksi, mungkin nanti ada kendala teknis seperti mungkin jaringannya kurang bagus atau mungkin perangkatnya belum tersedia, nanti kita cari solusinya bersama di web meet yang akan datang. Sekali lagi ini hanya untuk pemetaan mungkin kendala atau masalah, bukan ada sanksi. Ini sifatnya apa sih ya? Sifatnya monggo kerso, kok enggak ada paksaan untuk belajar. Jadi mungkin sudah antusias tapi mengalami kendala teknis lah, nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, untuk Bu Adelia Pratiwi sama Bu Alfi Nur Haziza sudah ready ya Bu ya? Insya Allah ready Pak. Oke, mohon teman-teman nanti berpartisipasi, silakan saling sharing, boleh tanya nanti kepada pemateri kita. Paling tidak kita berbagi syukur dapat untuk melaksanakan dan menjawab soal tahun 2020. Oke, kurang dan lebihnya cukup sekian. Nanti kalau ada info-info yang penting atau info-info yang perlu kita rembuk bersama, akan kita musyawarahkan waktu menyesuaikan. Oke, silahkan waktu saya kembalikan kepada Bu Kiki Rahayu, monggo diatur segala sesuatunya supaya kegiatan ini lancar, berkah, dan mendapatkan imbas yang positif di waktu yang akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas motivasinya yang tadi disampaikan oleh Bapak Aris Usman. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Mohon maaf sebelumnya Bu Adel, ini sudah waktunya jam 10:08 karena masih narasumber itu 1 jam nggih. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Adelia Pratiwi tentang pedagogik. Kepada yang terhormat Ibu Adelia Pratiwi, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Pak Aris untuk memandu belajar bersama. Jadi di sini saya mengartikannya memandu nggih Bapak Ibu, karena posisi kita sama. Jadi saya tidak lebih tahu tentang hal ini, tapi sama sebagai pembelajar tentang materi pedagogik. Saya juga materi pedagogik ini terakhir mempelajari saat kuliah ya, jadinya ini mengulang lagi dipelajari. Mungkin nanti jika ada salah-salah atau saya salah memahami, mohon koreksinya nggih Bapak Ibu. Kedepannya saya mengharapkan Bapak Ibu yang sudah PPG, berarti kan sudah lebih fresh lagi tentang materi pedagogiknya, berkenan untuk membagikan ilmunya tentang bab-bab selanjutnya. Dan saya juga memohon maaf karena pada kesempatan kali ini saya cuma bisa menyampaikan tentang teori belajar.
Karena untuk belajar teori belajar ini saja saya membutuhkan waktu 4 hari ya. Kalau saya biasanya belajar matematika itu hanya melihat rumus, contoh soal, mengerjakan soal. Jadi tidak terbiasa belajar dengan pengertian atau teori itu panjang-panjang paragrafnya. Teori-teori selanjutnya atau bab-bab selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman, kita saling melengkapi, belajar bersama. Gitu nggih? Baiklah, lanjut saja. Saya anggap Bapak Ibu semua sudah membaca lengkap ya. Itu pun juga tidak lengkap, itu dari seri guru belajar. Kemarin kan ada seri guru belajar P3K itu yang mengikuti hanya baru beberapa guru. Dan kalau yang sudah mengikuti nanti mohon koreksinya kalau saya salah nggih. Langsung saja nanti saya coba presentasi soalnya. Nanti file soalnya akan saya bagikan kalau presentasi saya sudah selesai atau sebentar ya, ini karena laptop saya laptop lama, jadi sering not responding, mohon kesabarannya. Sudah tampak presentasinya di layar Bapak Ibu? Sudah. Oke. Mulai ya, langsung aja soal tentang ini mulai dari nomor 1. Soal yang saya dapatkan di seri guru belajar P3K tentang pedagogik. Nanti kalau sekitar 9 soal ya, tidak semua cari dari berbagai sumber. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling terpenting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori apa? Kognitivistika, humanistik, behavioristik, atau konstruktivistik. Pada modul yang saya bagikan pada Bapak Ibu, teori belajar itu terdiri dari 4, yaitu behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan masing-masing istilah atau menjelaskan bagaimana masing-masing teori ini memandang bagaimana cara kerja belajar. Yang pertama, kognitivistik. Dari katanya sudah tahu ya, kognitif ya. Kognitivistik ini memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik, sehingga metode pembelajaran itu harus sesuai dengan tahap tersebut. Berikutnya ada humanistik. Humanistik ini semua komponen pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Jadi kata kuncinya itu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, behavioristik itu adalah teori yang memandang belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kata kuncinya stimulus dan respon. Lalu yang keempat, konstruktivistik adalah pembentukan pengetahuan peserta didik
di mana peserta didik harus aktif, berpikir, mengusahakan memberi makna pada hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi yang paling sesuai dengan soal di atas tadi, yang teori konstruktivistik, Bapak Ibu, jawabannya yang E. Sedangkan di sini ada abad 20 ini masih tidak dalam teori yang saya maksud tadi, tapi mungkin yang dimaksud itu masih campuran antara behavioris dan konstruktivis. Sekali lagi saya tekankan, jika saya salah dalam memahami ini, mohon nanti Bapak Ibu membantu saya ya, dikoreksi ya. Selanjutnya nomor 2 ya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari. Di sini ada beberapa istilah. Ada shaping, trial and error, conditioning, dan konseptualisasi. Jadi saya menjelaskan masing-masing dari istilah tersebut. Shaping itu istilah dari Skinner, di mana peserta didik itu dibawa menuju ke target dengan cara kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Kalau kesulitan belajar mudah dipahami, ini bukan sesuatu yang kita sulit untuk dipelajari. Kalau trial and error itu dari Thorndike, di mana peserta didik itu melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya bila dirasakan tidak sesuai. Berarti untuk menjawab soal di atas ini sudah sangat persis ya kata-katanya itu, berarti jawabannya nanti trial and error. Tapi saya jelaskan juga tentang conditioning. Conditioning itu dari Pavlov, di mana situasi asli dipasangkan dengan stimulus bersyarat atau buatan secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Pada conditioning ini, Pavlov menggunakan anjing ya tuh. Jadi ada hewan anjing itu dikasih daging, itu pasti air liurnya menetes. Jadi, tapi kalau dikasih bel atau tanda bunyi, itu dia tidak meneteskan air liur. Tapi ketika Pavlov ini mengkondisikan antara stimulus asli dengan stimulus buatan bersama-sama berulang-ulang, itu anjing ternyata air liurnya menetes ketika daging dan bel yang dibunyikan itu bersamaan. Begitu juga saat hanya bel saja yang dibunyikan. Jadi conditioning itu memasangkan stimulus asli dengan stimulus yang diinginkan. Dan konseptualisasi ini adalah hasil pemikiran dari David Akov, di mana seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu objek yang menjadi perhatiannya. Oh iya maaf Bapak Ibu, ini tidak saya kasih kunci, nanti misalnya Bapak Ibu sambil mencatat kuncinya nanti diberikan kunci sendiri supaya bisa buat latihan Bapak Ibu. Berikutnya, soal berikutnya ini tentang Brunner. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunia melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal, dengan katanya peserta didik baca mulai bentuk perumpamaan dan perbandingan, hal ini merupakan tahapan dari apa? Pertama-tama, saya mau mengaktifkan bullpoint saya. Brunner ini menurut Brunner ada beberapa tahapan orang itu belajar. Yang pertama itu di mana seseorang itu dapat berusaha memahami lingkungan sekitar dengan sentuhan motorik, gigitan, sentuhan, pegangan. Lalu ada tahap ikonik di mana seseorang itu memahami objek dengan gambar-gambar dan visual. Sedangkan yang ketiga itu tahap simbolik, seseorang memahami sesuatu itu dengan kemampuan berbahasa dan logika atau gagasan-gagasan abstrak. Jadi kalau gambar-gambar atau visualisasi jelas sekali itu berarti kita dalam tahapan ikonik. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah behavioristik. Jadi di sini kita melakukan praktek pembelajaran behavioristik. A ini membimbing siswa. Kalau membimbing siswa itu konstruktivistik ya. Membimbing siswa, memberikan wadah untuk siswa supaya siswa dapat memperoleh pengetahuan baru itu konstruktivistik. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merasa ingin tahunan siswa dan membantu mereka mengekspresikannya ini humanistik.
Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai tahap tersebut, ini kognitif ya. Tadi kan sudah kognitif. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, ini saya kurang tahu teori apa. Sedangkan memberikan stimulus kepada peserta didik, tadi saya sudah menjelaskan di awal, behavioristik itu fungsinya stimulus dan respon. Jadi kalau ada stimulus ini, artinya ini behavioristik. Jawabannya yang E ya. Sampai soal ini, ada pertanyaan atau koreksi Bapak Ibu? Tidak, nggih? Karena tidak ada yang menjawab, saya anggap tidak ada koreksi. Berikutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah konseptualisasi itu apa? Konseptualisasi itu salah satu tahapan dari David A. Cope. Nah, tahapannya ada 4. Tahap pengalaman konkret itu di mana seseorang dapat tahapan yang awal di mana seseorang itu mengalami sendiri. Kalau pengalaman itu seseorang sudah melakukan observasi secara aktif. Kalau tahap konseptualisasi itu seseorang sudah membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Sedangkan tahap eksperimen aktif, seseorang itu sudah dapat melakukan eksperimen. Kita lihat masing-masing pilihannya ya. Mampu membuat peraturan. Berarti ini yang mana nih Bapak Ibu? Peraturan. Berarti yang konseptualisasi ini ya. Ini konsep. Mampu memahami sebuah kejadian. Kalau hanya memahami berarti dia pengamatan aktif ya, atau pengalaman konkret. Memahami suatu kejadian berarti pengamatan aktif ya. Kalau memecahkan masalah itu sudah dalam aplikasinya, jadi eksperimen aktif. Sedangkan mengalami hanya pengalaman konkret. Kalau memahami permasalahan juga sama dengan tadi memahami sebuah kejadian. Jadi yang sesuai dengan tahap konseptualisasi itu yang lanjut. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Istilah kognitif itu artinya kognitif itu proses berpikir. Kita lihat pada taksonomi Bloom itu ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, analisis, sintetis, dan seterusnya itu ya. Jadi kognitif di sini paling dekat dengan kemampuan memecahkan masalah. Itu nggih. Lanjut. Di bawah ini tipe belajar menurut Habermas, kecuali Habermas ini menemukan 3 tipe belajar. Tipe belajar yang pertama itu belajar praktis. Kata kuncinya berinteraksi dengan lingkungan sosial, ya. Tipe belajar yang kedua belajar tekniknya berinteraksi dengan alam. Yang ketiga itu emancipatory learning atau belajar emancipatory, yang artinya dia mencapai satu pemahaman dengan perubahan atau transformasi budaya. Jadi di sini tipe belajarnya ada apa saja? Praktis ada, teknis ada, emansipatoris ada, yang tidak ada aktif dan konsep. Lalu yang mana yang bukan? Belajar konsep itu ternyata termasuk dalam belajar praktis. Jadi yang bukan menurut Habermas itu belajar aktif. Gitu nggih? Lanjut. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang diciptakan yaitu manusia yang mencapai aktualisasi diri. Di sini ada kata kuncinya lagi, aktualisasi diri. Tadi seperti di awal, berarti yang humanistik. Gitu nggih? Lanjut. Dalam kegiatan pembelajaran, guru kurang memperhatikan perbedaan individual anak. Maka anak, kalau kita sebagai guru tidak memperhatikan perbedaan individual anak, maka apa yang terjadi pada anak? Pertama, memiliki rasa empati pada sesamanya. Apakah begitu? Kedua, penuh toleransi terhadap sesamanya. Apa betul? Senang membantu sesamanya, dapat bekerja sama dengan orang lain, sangat menghargai kesamaan. Lalu yang mana? Yang paling itu, sangat menghargai kesamaan. Apakah ini hal positif atau hal negatif, Bapak Ibu?
menghargai kesamaan menurut saya, jadi ketika mereka dihadapkan pada siswa yang berbeda, maka akan mengalami kesulitan ya, atau sikap yang harusnya mereka tunjukkan ketika ada perbedaan itu salah atau tidak sesuai ya, karena mereka sangat menghargai kesamaan. Berikutnya, nah, itu tadi soal-soal sebelum soal ini adalah soal yang didapatkan dari seri belajar guru belajar seri PPK ya, tentang pedagogi teori belajar. Berikutnya mulai dari soal ini adalah soal yang dapat dari berbagai sumber. Jadi yang bisa mungkin dipelajari lebih mungkin ya, kemungkinannya besar. Kenapa? Karena P3K itu katanya soal apa sebelum dilaksanakan harus sudah dilakukan pelatihan terlebih dahulu melalui seri belajar. Penguat negatif harus dikurangi agar respon yang diberikan berbeda merupakan pendapat yang diberikan oleh ya. Kalau mengurangi penguat negatif ini merupakan pendapat yang diberikan oleh Skinner. Ya. Yang lainnya silakan Bapak Ibu baca di teori linguistik. Lanjut ketegalan ya. Dari negara-negara lain sektor pendidikan lebih banyak pendidikan dipandang kurang penting dibandingkan politik dan ekonomi. Kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, cenderung membentuk manusia yang sama, kurang menghargai perbedaan, dan mengenal sumber daya alam yang lebih dominan daripada manusia. Mirip-mirip deh. Tapi yang selama ini paling sering kita temui itu adalah cenderung membentuk manusia yang sama sehingga kurang menghadapi perbedaan. Lanjut. Tingkah laku baru dapat dipelajari jika dipecah menjadi bagian-bagian. Pernyataan ini merupakan teori behavioristik dari aliran. Dari aliran apa? Saya akan jelaskan masing-masing ya. Di sini ada beberapa aliran. Teori belajar classical conditioning. Classical conditioning itu tingkah laku dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi dan situasi tertentu. Sedangkan kalau koneksionisme merupakan bentuk asosiasi ditangkap dengan panca indera dan cenderung melakukan tindakan atau berkaitan dengan stimulus dan respon. Yang berikutnya kalau operan conditioning memecah menjadi bagian-bagian. Berarti kalau ada kata-kata dipecah menjadi bagian-bagian itu merupakan salah satu teori behavioristik dari aliran operan conditioning. Lanjut. Ya, lanjut. Apa terlalu cepat, Bapak Ibu? Ya, terlalu cepat Bu Adel. Agak dipelankan sedikit ini agak. Oh, gitu. Oke. Baiklah, kita baca bersama-sama nggih ini. Segala sesuatu di alam telah terstruktur, teratur, dan rapi. Pengetahuan juga telah terstruktur rapi. Merupakan pandangan dari teori. Baiklah, teori yang menganggap segala sesuatu di alam itu telah terstruktur, teratur, dan rapi, sehingga pembelajaran itu hanya proses transfer ilmu dari yang mengajar kepada peserta didik. Itu merupakan pandangan dari teori behavioristik. Gitu nggih. Kata kuncinya stimulus respon, benar ya Bu Adel ya? Iya, behavioristik itu stimulus respon. Oke, siap. Nah, itu diawali dari menganggap segala sesuatu dalam itu telah teratur. Jadinya hanya dengan mengkondisikan stimulusnya saja, anak dianggap responnya sama, gitu. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada keluarga yang menanyakan saya sebentar. Ya, siap. Monggo. Santai saja Bu Adel. Oke, untuk teman-teman yang lain sambil nunggu Bu Adel, ini nanti bisa langsung memberikan responnya, atau mungkin kalau mau bertanya atau mungkin mau menanggapi boleh menjeda Bu Adel, tentunya dengan minta izin. Monggo dilanjut Bu Adel. Ya, sudah. Tuh tadi adik saya juga sedang berusaha nggih, Bapak Ibu pengen ini mendaftar CPNS, jadinya karena baru pertama, terus nggak di rumah, di Luarta. Tadi telepon saya berulang-ulang, tapi nggak saya angkat. Jadinya tadi menghubungi ibu saya yang jadinya panik ya. Maaf nggih, jadi tadi saya tinggal sebentar. Lanjut,
Ke soal berikutnya, kurangnya motivasi belajar dan rendahnya prestasi belajar siswa lebih banyak disebabkan oleh siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Mungkin ya, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak disediakan lengkap. Yang paling dari selama ini masalah pembelajaran kita itu kalau motivasi belajar dan belajar itu karena pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Karena kadang pembelajaran kita hanya dilakukan secara klasikal ya, hanya kalau saya biasanya saya sering ya, ini saya matematika biasanya hanya menjelaskan di depan, itu sebenarnya menyebabkan jadi motivasi dan prestasinya itu kurang. Jadi harus mencoba hal-hal yang lain ya, seperti berdiskusi atau mengumumkan pendapat atau mungkin hal-hal yang lain. Lanjut. Kegiatan mengkategori memiliki dua komponen, yaitu tindakan pembentukan konsep dan tindakan pemahaman konsep. Tindakan pembentukan konsep dan pemahaman konsep ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Brunner. Ingat-ingat nih Bapak Ibu, pembentukan konsep dan pemahaman konsep itu dari Brunner. Ini penjelasannya di sini sudah saya jelaskan, nanti Bapak Ibu tinggal membaca dari saya. Sebentar lagi nggih Bapak Ibu. Aku domisili. Ya. Domisili. Ada domisili ya? Iya, alamatnya domisili. Ya. Baik, maaf. Ada iklan lagi, lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Ya, kata-katanya di sini ada proses genetik ya, yaitu suatu proses yang didasarkan pada mekanisme biologi perkembangan sistem saraf. Teori ini disampaikan oleh Piaget. Piaget kenapa? Karena belum menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan pada anak, itu perkembangan pada proses kognitif dimulai dari sensori motor, tahap operasional formal dan operasional konkret dan operasional formal itu nggih. Jadi dalam tahapan-tahapan itu Piaget. Lanjut. Ini saya mengulang soal, ternyata ada soal yang hampir sama. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Yang mana kalau gambar-gambar dan visualisasi? Ikonik. Bagus, okay. Itu tadi saya Bu Umi ya. Mantap, Bu Umi, hebat. Lanjut, ini ya, saya juga jelaskan lagi di sini. Nanti saya bagikan yang sudah ada penjelasannya. Lanjut. Penataran urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasan mengenai prasyarat belajar yang dituangkan dalam struktur isi merupakan pengorganisasian materi pembelajaran yang disebut. Jadi ini, untuk menjawab ini, saya jelaskan masing-masing dulu dari istilahnya. Kalau elaborasi itu apa? Elaborasi itu mengintegrasikan sejumlah pengetahuan. Penataan isi pelajaran yang sudah ada, menciptakan model yang komprehensif. Kalau kurikulum spiral itu apa? Yaitu dimulai dengan isi pengajaran yang umum, kemudian dengan cakupan yang lebih rinci. Kalau web teaching itu bagaimana? Web teaching itu prosedur menata urutan isi bidang studi dikembangkan dengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan. Lalu kalau teori skema ini perolehan pengetahuan baru harus mengaitkannya dengan kognitif yang ada. Kalau hierarki belajar itu penataan urutan materi belajar dengan mengumpulkan gagasan mengenai prasyarat belajar. Jadi yang paling persis atau sesuai itu berarti yang hierarki belajar. Ini banyak sekali istilahnya nih Bapak Ibu, saya juga baru belajar. Jadi lalu apa yang harus dilakukan? Saya biasanya kalau menghafal tidak nggih. Menghafal itu lebih banyak hafalan, dibaca, dipahami. Jadi saya lama sekali karena harus dibaca, dipahami dulu. Karena kalau hanya dibaca saja tidak dipahami, nanti mengulang lagi jadi memakan waktu yang lebih kalau menurut saya. Okay. Lanjut. Penyeimbangan, tendensi bahwa untuk mengorganisasikan pengalaman akan mendapatkan adaptasi yang maksimal. Ini kata kuncinya di penyeimbangan, okay. Kalau penyeimbangan itu seimbang itu biasanya di akuntansi sering ada kata-kata itu equilibrium ya, seimbang ya, gitu nggih. Saya dulu pernah belajar equilibrium itu artinya seimbang. Ini berarti
tahapannya ekuilibrasi. Kalau menurut kalimat istilah begitu. Coba sebenarnya apa saja tahapan seseorang itu ketika mengorganisasikan pengalaman. Ternyata melalui 3 tahap. Yaitu biasa ini selain tadi tahap belajar, proses kognitif orang itu berkembang sarafnya, juga ada tahap-tahap dalam proses belajarnya, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Saya kasih contoh saja nih. Asimilasi itu kalau dalam matematika mau mengajarkan pembagian ya. Asimilasi itu mau mengajarkan pembagian. Pembagian itu anak punya sudah mengetahui pengurangan. Jadi pembagian itu pengurangan berulang. Jadi menghubungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, namanya asimilasi. Akomodasi itu diberikan soal baru tentang pembagian, itu jadi mencoba mengerjakan. Jadi sudah menggabungkan dengan pengetahuan lama, ini akomodasi itu mencoba mempraktekkan. Lalu kalau ekuilibrasi itu adalah penyesuaian persimbangan atau penyeimbangannya. Jadi nanti menggunakan teori pembagian itu sudah terbiasa lagi, tidak dimulai dari awal kembali ya. Itu jadi masuk ke ekuilibrasi. Ini teorinya Piaget. Lanjut. Proses menerima informasi dari lingkungan dan merespon sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Berarti tadi termasuk dalam asimilasi, akomodasi, atau ekuilibrasi. Bapak Ibu coba boleh dijawab, jadi biar saya komunikasinya 2 arah, nggih. Monggo Bapak Ibu, mbok ada yang mau menjawab. Nggih. Atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Boleh. Jadi kalau menerima informasi dan merespon sesuai dengan kognitif yang telah dimiliki, tadi termasuk yang mana? Iya boleh, yang sudah bisa. Lah, semua kita angel banget. Asimilasi apa ya, Mbak? Betul, asimilasi. Walaupun kata-katanya beda, tapi itu artinya sama. Informasi baru direspon dengan yang sudah dimiliki, berarti itu asimilasi. Begitu nggih? Jadinya kalau belajar 2 arah kan jadi saya tahu tadi saya menjelaskan yang tadi, ini paham atau belum gitu nggih. Ini sebelah saya ada yang mau jawab tapi nggak jawab dari tadi juga ada ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan atau saya salah dalam menjawab, mohon koreksinya nggih, karena ini kan dipelajari banyak orang. Kalau salah nanti salahnya itu dipertahankan. Saya tidak mau seperti itu ya. Ini semata-mata tadi jawaban-jawaban itu berasal dari pandangan saya atau tadi hasil saya belajar. Jadi ada kurang ini itu mohon nanti ada koreksinya ya. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dan menerapkan pendekatan konstruktivistik. Ya. Konstruktivistik ini kita harus bagaimana? Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan. Siswa banyak diberi tugas sehingga belajar lebih aktif, mudah dalam mengevaluasi hasil belajar. Yang merupakan ciri dari konstruktivisme adalah konstruktivisme itu cirinya adalah siswa sebagai subjek belajar, nggih. Siswa sebagai aktor dalam pembelajaran, bukan lagi objek. Jadi jawabannya itu yang A. Memang belajar dalam kelompok, tapi bukan berarti untuk tugas guru lebih ringan, bukan ya. Jadi yang paling sesuai itu yang sebagai subjek belajar. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan, mengajar merupakan proses menggali makna-makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori ya. Sekali lagi, kalau memberi makna, pemaknaan pengetahuan itu konstruktivistik ya, ini saya salah nulis. Kalau humanistik itu tadi tentang memanusiakan manusia, behavioristik itu tadi stimulus respon, kognitif itu perkembangan tahap-tahap perkembangan pikiran manusia, konstruktivistik itu memberi makna, siswa lebih aktif, itu konstruktivistik gitu ya. Lanjut. Model belajar kooperatif dapat membantu siswa meningkatkan daya kritis. Tidak ya, tidak selalu dengan kooperatif. Dapat bekerja sama dengan teman yang sesuai. Tidak, karena kooperatif itu temannya kan kita harus kelompok yang baik adalah kelompok yang heterogen ya, tidak sama. Kemampuan sosial anak atau kebersamaan dengan temannya atau kemampuan kreatif.
paling sesuai meningkatkan kemampuan sosial anak, karena siswa harus belajar untuk bekerja sama dengan orang lain yang bisa kemampuannya lebih baik atau kurang dari dia. Jadinya kooperatif ini membantu meningkatkan kemampuan sosial anak. Lanjut. Nah, ini masih pada konstruktivistik. Jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensi dalam teori konstruktivistik dikenal dengan ya. Jadi konstruktivistik tadi siswa aktif sebagai subjek. Konstruktivistik itu belajar dengan bantuan orang lain. Jadi siswa itu sebagai makhluk sosial. Jadi dia belajar dengan bantuan orang lain. Dalam konstruktivistik ini ada yang namanya ZPD. ZPD. Zona perkembangan zona ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia zona proximal development ini ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya zona perkembangan proximal. ZPD itu apa? Jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensi. Jadi siswa itu punya pengetahuan asli yang dimiliki, tapi dia juga masih bisa, kira-kira dia tuh masih memiliki potensi untuk mempelajari pengetahuan baru. Jarak antara pengetahuan yang dimiliki dengan potensi yang mempelajari materi baru itu namanya ZPD, ya. Jarak zona perkembangan proksimal. Saya jelaskan setelah di sini mediasi itu apa, scaffolding itu apa. Scaffolding itu bukan dari orang lain, tadi untuk membantu dalam ZPD-nya itu. Lalu ada zona perkembangan proksimal atau ZPD tadi, jarak level perkembangan aktual dengan level perkembangan potensial. Sedangkan yang tadi hukum genetis perkembangan adalah kalau dalam perkembangan seseorang itu melewati dua tataran sosial dan tataran psikologis. Ya, jadi saya ulangi lagi, jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensi itu jarak ya, itu berarti jawabannya zona perkembangan proksimal. Kalau dulu dosen saya pernah menjelaskan, ini misalnya kemampuannya di sini dia pengetahuan yang harusnya dipahami sudah sampai sini, tapi kayak pengayaan kan diberi soal yang sulit, nggih? Itu potensinya diharapkan di sini. Jarak antara ini tuh namanya ZPD. Nah, dalam ZPD ini untuk mencapai ke potensi yang diharapkan, anak memerlukan suatu bantuan orang lain atau namanya scaffolding ya. Di sini saling dalam ya nanya saya itu kalau konstruktivistik itu kan siswa diposisikan sebagai subjek belajar. Nah, betul, Pak. Saya mau tanya itu misalnya real dalam pembelajaran, misalnya pembelajaran matematika, supaya posisi siswa itu jadi subjek, misal jenengan yang sudah praktekkan itu memposisikannya seperti apa misalnya supaya siswa itu jadi subjeknya, bukan jadi objeknya. Terima kasih, Bu Adel. Oke, kalau dalam matematika biasanya kita proses menemukan rumus, nggih. Jadi biasanya kalau saya memberikan rumus, anak suruh mengerjakan menggunakan rumus dari saya, itu artinya siswa tidak menjadi subjek, dia sebagai objek, karena hanya menerima. Tapi kalau saya buat kelompok diskusi, saya kasih LK atau lembar kerja, nanti anak tuh suruh kayak ada pola bilangan, nanti anak suruh menentukan kok bisa terjadi pola seperti itu, dan pada akhirnya mereka menemukan rumus matematikanya, itu artinya mereka menemukan sendiri ya dengan diskusi tadi, itu artinya mereka berada di posisi subjek. Kalau untuk pembelajaran lain mungkin seperti apa itu nanti tergantung kriteria pembelajarannya. Begitu Pak Aris, kira-kira bagaimana? Oke. Nanya lagi, misalnya kalau kita menggunakan pendekatan atau metode problem based learning atau mungkin semacam pemecahan masalah, itu bisa dikatakan konstruktivistik apa belum? Bisa Pak, itu menurut saya ya, itu bisa problem based learning atau discovery learning itu konstruktivistik. Karena siswa membangun sendiri. Ya. Oke. Ya, terima betul. kasih Bu Adel, silahkan dilanjut. Oke, terima kasih. Begitu nih Bapak Ibu, saya senang sekali ada yang bertanya seperti itu. Kalau saya bisa menjawab, nanti saya akan coba jawab berdasarkan apa yang saya pahami. Kalau saya kurang bisa menjawab, nanti kita lemparkan pada yang kira-kira punya pengetahuan lebih atau tentang hal yang sedang ditanyakan. Saya menunggu pertanyaan Bapak Ibu, nggih. Jadi komunikasi kita terjadi dua arah. Lanjut.
Ciri belajar konstruktivistik. Apa cirinya? A. Siswa dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas yang ditetapkan lebih dulu secara ketat. Tidak. Ini kenapa? Kalau udah ada aturan-aturan yang jelas, nanti artinya siswa itu bukan lagi sebagai subjek karena dia tidak bisa berkreasi, tidak bisa menemukan sendiri. Udah ada aturannya ini, gitu ya. Yang B, adanya aturan yang jelas mengikat, ini hampir sama artinya menekankan pada hasil. Nah, ini pada konstruktivistik tidak menekankan pada hasil. Konstruktivistik ini menekankan pada proses, yang dilihat itu prosesnya. Sedangkan D, aktivitas belajar dalam konteks nyata, itu sebentar dulu kita pending ya, yang evaluasi merupakan bagian terpisah dari belajar. Kalau dalam konstruktivistik, evaluasi itu bagian yang menyatu. Jadi sebenarnya penilaian dalam konstruktivistik itu nggak bisa dinilai hanya dari tes akhir ya. Kalau menurut yang saya baca-baca, kalau konstruktivistik murni itu penilaian itu pada prosesnya, apa yang anak lakukan gitu ya. Jadi kalau yang paling mendekati atau paling benar menurut saya dari belajar konstruktivistik di sini adalah belajar dari konteks nyata, sehingga anak sudah dekat dengan pengalamannya, bisa menjadi subjek untuk mengembangkan apa yang akan kita pelajari. Gitu nggih. Lanjut. Teori belajar konstruktivistik menekankan proses pembelajaran pada, jadi tadi konstruktivistik. Di sini ada tambahan ko. Ko itu artinya ini dengan bantuan orang lain. Misalnya kelompok diskusi dengan teman sebaya itu ya. Itu ko konstruktivistik. Berarti mana nih yang betul? Nih, melalui bantuan orang lain. Lanjut. Belajar yang menekankan pada upaya seseorang mencapai suatu pemahaman kesadaran yang tinggi akan terjadi perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosial merupakan ciri belajar. Tadi kita sudah belajar ya tentang ini. Belajar praktis itu tentang apa tadi? Lingkungan sosial. Ada interaksi dengan lingkungan sosial. Coba saya cek ya. Oh ya, praktis itu lingkungan sosial. Kalau teknis itu lingkungan alam sekitar. Kalau emansipatory itu artinya adanya transformasi kebudayaan. Itu ya. Jadi ambil kata kuncinya. Yang paling di sini transformasi budaya berarti jawabannya yang ada perubahan transformasi budaya emansipatory. Gitu nggih. Lanjut. Agar pembelajaran menyenangkan bagi anak, upaya yang perlu dilakukan guru adalah memecah materi ke dalam bagian yang lebih kecil. Apakah iya? Diberi latihan-latihan soal, mengaitkan materi pembelajaran pengalaman, anak disuruh mempraktekkan materi, anak diminta untuk membaca literatur. Yang paling dekat dengan menyenangkan bagi anak itu adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman anak. Lanjut. Jam berapa ya? Masih sekitar berapa? Masih lama, menit. Mbak? 12 menit. Oh ya, baik. Ini hampir selesai. Banyak menggunakan penalaran, kritis, suka menganalisis, kembali ke teori. Itu ya. Kita ambil kata kuncinya teori. Ini adalah salah satu dari golongan yang menurut Hani dan Mumford. Ini Hani dan Mumford itu membagi menjadi beberapa cara orang belajar ya. Ini ada kelompok teoris. Dia itu mengembalikan ke teori sesuai dengan namanya. Aktivis, dia itu orang yang aktif, berpartisipasi aktif. Kalau reflektor itu kebalikannya aktivis, dia sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Dan yang keempat itu pragmatis, dia hanya senang dan sesuatu yang nyata dan dapat dilaksanakan. Berarti kalau seorang yang suka kembali ke teori, konsep hukum, itu berarti dia seorang yang teoritis. Gitu nggih. Lanjut, ini ada di teori humanistik ya, nanti di humanistik. Lanjut, sumbangan ide dari Habermas terhadap teori humanistik adalah apakah domain hasil belajar? Domain hasil belajar ini belum ya, taksonomi belum, jadi ingat-ingat aja kata kuncinya belum. Tingkat perkembangan kognitif itu berarti Piaget tadi ya, Piaget. Pembagian tahapan belajar. Ada beberapa tahapan belajar ya. Golongan orang yang belajar tadi yang kelompok-kelompok berarti Hani ya, Hani Mumford, tipe-tipe belajar itu Habermas.
tipe-tipe belajar Habermas itu ada 3 tadi yang praktis, emansipatoris ya. Lanjut, belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang sekelilingnya dengan merupakan ciri dari belajar ya. Discovery learning, emancipatory learning, practical learning, collaborative learning, atau technical learning. Siapa ini yang bisa menjawab? Kalau berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tadi baru saya jelaskan ya. Kalau lingkungan sosial berarti yang mana, nggih? Practical learning. Practical learning itu sosial, technical itu alam, emancipatory itu budaya. Gitu, nggih. Lanjut. Berpikir induktif, membuat abstraksi, mengembangkan teori, konsep, perhatian yang tahap belajar menurut Kolb, yaitu saya jelaskan tahap belajar menurut Kolb ada apa saja. Pertama ada pengalaman konkret, jadi dia mengalami sendiri. Ada pengamatan, dia mengobservasi. Ada konseptualisasi, dia membuat suatu teori. Ada eksperimentasi, dia melakukan eksperimen. Berarti kalau mengembangkan teori, konsep hukum itu dia termasuk dalam konseptualisasi. Gitu nggih. Lanjut. Dari teknik dan pembagian domain hasil belajar adalah domain hasil belajar itu ada domain pengetahuan, psikomotor, afektif gitu ya. Berarti kita tahu ada taksonomi belum ya. Berarti jawabannya yang belum NK-WOL ya. Itu bisa dibaca juga di teori humanistik. Lanjut. Anak akan merasa baca itu menyenangkan jika A. Sesuai dengan taraf berpikir anak, B. Adanya keterlibatan intelektual dan emosional, C. Belajar melalui penyelesaian tugas terstruktur, D. Belajar yang dipraktikkan, dan E. Ada kompetisi dalam belajar. Yang paling mendekati adalah adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Jadi anak tuh tidak hanya belajar emosional, anak itu diberikan. Ini sesuai sekali dengan paham konstruktivistik ya dan humanistis. Oke, itu akhir dari soal yang saya bahas, hanya 35 soal. Semoga bermanfaat, semoga di antara tadi yang dibahas besok banyak yang keluar ya, yang akhirnya Bapak Ibu sudah mempelajari. Bentar ini karena laptop saya laptop tua nggih. Harus menunggu begitu saja. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Monggo Bapak Ibu. Monggo, mau ada yang tanya? Mungkin Bu Kiki sendiri mau tanya, boleh Bu Kiki. Oke, monggo Bapak Ibu. Oke, kayak gini Bu Adel, dari pemaparan panjenengan itu menyadarkan saya bahwa saya ini memang benar-benar nol ternyata di teori belajar, khususnya pedagogi. Materi yang panjenengan sampaikan dan cara penyampaiannya itu sudah sangat high quality ya, sangat berkualitas, berbobot, mudah-mudahan bisa berkah untuk kita semua. Tapi panjenengan itu saya kira menganggap saya mungkin dan teman-teman itu sudah sangat menguasai. Panjenengan itu dalam menyampaikan itu terlalu cepat, saya agak keteteran karena itu. Waktu Pak Aris Ya? Karena waktu, mungkin karena dibatasi. Oh, enggak apa-apa. Jadi yang Mbak Ade menyampaikannya baik banget, Mbak. Aslinya baik banget. Kayak sudah profesional banget, bagus banget. Cuma karena mungkin waktu, jadi saya jujur sendiri ini dalam menyimak karena waktunya terbatas, jadi menyimaknya agak terbata-bata kayak gitu loh, Mbak. Nun sewu, usul mawon. Nun sewu, saya boleh bicara? Ya, Boleh. Anu, apa yang tadi dipaparkan Mbak Adel, kalau bisa nanti di-share di grup. Jadi sambil mengulas gitu.
Kan kalau yang di share di grup kemarin yang buat ya, aduh membacakan kayaknya gimana gitu ya. Amin bagi ibu saya yang bagi saya ibu-ibu yang apa gitu. Lebih baik lagi kalau ada yang video ini direkam kok di share mending gitu loh. Ya itu bagus. Mungkin tim Sija, Mas Eko, Mas Herman, Mas Aji, Bu Bia, Bu Endah dan lain-lain yang belum sampai, Mas Samsul ya. Itu mungkin kalau kita sedang Zoom meeting ini direkord, direkam, nanti di waktu kemudian kita unggah di YouTube. Nanti teman-teman yang mungkin hari ini tidak mengikuti bisa membuka YouTube-nya. Seperti itu saya serahkan kepada tim Sija. Oh, ini kok ternyata Pak Samsul merekam. Mantap. Oke, bagus. Ini juga merekam. Oh iya, thank you. Tapi nanti tetap ya Mbak Adel di share ya materinya. Langsung terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau terlalu cepat karena saya mendatangnya apa ini terlalu mudah atau bagaimana karena tidak ada respon gitu dari Bapak Ibu-nya. Saya cepetin aja kayaknya udah ada tahu gitu. Maafkan saya ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya malah. Ya, Pak Atis. Ya, intinya itu sangat berbobot materinya dan presentasinya juga cuman satu yang mungkin itu diabaikan sama Bu Adel itu salah satunya saya yang diabaikan karena cara berpikirnya sudah tidak secepat yang usia fresh gitu. Saya itu butuh loading Mbak Adel. Jadi cara menerangkannya agak mungkin ya diperlambat kalau mungkin juga diulang-ulang. Saya loading sudah ini Mbak Adel. Tapi terima kasih sekali pemaparan dari Panjenengan itu sudah sangat membantu saya secara pribadi dan insya Allah juga sangat membantu teman-teman. Tapi insya Allah untuk presentasi yang berikutnya next time saya harapkan Panjenengan itu menggunakan pendekatan yang tadi itu, jangan kita itu dianggap sama. Tadi teori apa itu, belajar apa itu yang dianggap sama cepat kayak otak kayak Panjenengan itu. Itu basic Pak. Yang loading juga kayak saya ini Mbak Adel. Mohon maaf. Nanti materi berikutnya itu masukan dari Pak Arif. Oke, ya terima kasih. Ini masih ada waktu 3 menit. Monggo ada yang lain. Sebenarnya ini saya jujur sendiri ya hampir sama dengan Pak Aris. Unek-uneknya sudah tersampaikan semua. Jadi pada intinya pemaparan memang bagus, baik banget itu Mbak. Cuma mungkin Mbak Adel juga dianggapnya ini terutama untuk saya sendiri itu sudah tahu, jadi bingung Mbak. Dalam mengikuti kecepatannya itu, iya. Karena sama dengan yang disampaikan Pak Aris. Mungkin seperti itu, tapi ya sudah baik sekali untuk pemaparannya, membantu sekali kami. Jadi ada gambar paling tidak kan di sini sudah ada gambaran yang ada kayak gitu loh. Bagaimana nih? Masih ada waktu 2 menit untuk Bapak Ibu yang lain, masih ada seringnya. Iya, terima kasih. Oke, untuk teman-teman silahkan dibuka itu webcamnya dibuka. Terus mikrofonnya juga di-unmute. Kita kasih applause yang untuk pemateri kita Bu Adelia. Terima kasih Bu Adel. Lancar ke depannya. Terima kasih Bu Adel. Terlalu cepat materinya hari ini. Terima kasih. Baiklah. Sampun kalau sudah saya tutup ya Bapak Ibu. Gantian nanti dengan yang lain silakan. Bu Alfi, saya juga menunggu karena belum selesai. Iya boleh. Ini masih ada waktu 1 menit. Bok yang lain mau ada yang belum disampaikan? Kalau tidak nanti bisa langsung ke Bu Alfi. Ya. Tidak ada Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak ada, terima kasih sekali ya Bu Adel atas paparannya. Saya Bu Diki. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Untuk yang selanjutnya adalah pemaparan materi pedagogik yang akan disampaikan oleh Ibu Alfi Nur Hazizah. Kepada Ibu Alfi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Alfi.
Bu Al. Nih, Iya, silakan untuk paparannya, untuk jenengan ini materi yang kedua, silakan. Oke, terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan hari ini, saya diberi amanah oleh Pak Aris sebagai pemandu belajar Bapak Ibu di sini. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang karakteristik peserta didik. Nanti jika ketika saya menyampaikan materi tersebut dan ada beberapa kekeliruan, saya minta tolong untuk dibetulkan. Langsung saja nggih, Bapak Ibu. Untuk materi kali ini adalah materi karakteristik peserta didik. Nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya nih yang saya tahu tentang karakteristik peserta didik ini. Untuk yang pertama nanti akan saya jelaskan tentang pengertian karakteristik peserta didik, kemudian yang kedua jenis-jenis karakteristik peserta didik, dan yang ketiga nanti akan saya tampilkan tentang soal dan pembahasan dari karakteristik peserta didik. Langsung saja untuk yang pertama di sini ada pengertian dari karakteristik peserta didik. Nah, di sini karakteristik itu berasal dari kata karakter yang artinya adalah ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Kemudian untuk karakteristik peserta didik itu sendiri adalah keseluruhan pola, kelakuan, atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Nah, tujuan dari karakteristik peserta didik ini itu yang pertama adalah kita dapat mengenali ciri-ciri dari peserta didik. Yang kedua, dapat menghasilkan data terkait peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan untuk menentukan metode pembelajaran. Selanjutnya di sini ada jenis karakteristik. Nah, ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada karakteristik umum, yang kedua ada kemampuan awal, yang ketiga ada gaya belajar. Untuk yang pertama, di sini karakteristik umum peserta didik itu ada 6. Yang pertama ada gender, etnik, usia, kultural, status sosial, dan minat belajar. Untuk yang pertama gender. Gender ini dibedakan menjadi peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Jadi dalam satu kelas biasanya terdapat satu kelas yang seluruhnya laki-laki atau seluruhnya perempuan atau sebagian perempuan dan sebagian laki-laki. Untuk gender kata kuncinya di sini adalah dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk etnik atau suku. Nah, di sini dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam suatu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali. Selanjutnya di sini ada usia. Usia ini yang pertama itu dibedakan berdasarkan tingkat sekolah. Jadi kalau untuk usia anak 5-6 tahun itu masuk tingkat TK, kemudian untuk 7-11 tahun itu SD, 12-14 tahun itu SMP, dan 15-17 tahun itu adalah SMA dan SMK. Selanjutnya untuk usia perkembangan intelektual, itu untuk tingkat sensorik motorik, sensori motor itu berada di umur 0-2 tahun. Pada tahap ini, kemampuan panca indera sangat berpengaruh. Kemudian anak itu belum bisa dikasih alat peraga, jadi harus dipraktekkan dengan secara langsung. Kemudian untuk tahap praoperasional itu antara umur 2-7 tahun. Di sini sudah bisa meniru perilaku orang lain. Kemudian untuk tahap operasional konkret di sini umur 7-9 tahun, di mana siswa itu sudah paham tentang aspek relatif materi ya. Kemudian di sini juga sudah bisa berpikir sistematis. Kemudian untuk tahap operasional formal itu antara 11-14 tahun. Di sini siswa itu sudah mampu mengordinasikan dua ragam kemampuan kognitif dan mampu mempelajari materi abstrak.
Kemudian yang selanjutnya adalah kultural. Nah, kultural di sini peserta didik dalam suatu kelas memiliki budaya yang berbeda. Budaya yang ada di masyarakat sangatlah beragam seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Jadi kalau kultural itu kata kuncinya adalah budaya yang berhubungan dengan budaya. Sosial. Nah, di sini peserta didik dari keluarga yang memiliki status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Kalau status sosial itu biasanya mengacu kepada pekerjaan. Di sini ada peserta didik anak pejabat dan anak pegawai biasa. Kemudian untuk status sosial biasanya di sini dibedakan berasal dari keluarga cukup mampu dan ada dari keluarga kurang mampu. Kemudian untuk minat belajar. Minat diartikan suatu rasa suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Nah, dalam suatu kelas juga minat belajar ini bisa berbeda-beda. Ada yang minatnya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Minat ini sangat dibutuhkan untuk dalam proses pembelajaran karena dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang contoh soal dari karakteristik umumnya. Untuk soal yang pertama, nah di sini Pak Taslim adalah seorang guru matematika. Pada saat memulai pembelajaran di kelas, Pak Taslim melihat peserta didik mengantuk dalam kelas. Apalagi jadwal pelajaran matematika berada di jam terakhir kelas. Melihat kondisi siswa tersebut, Pak Taslim mengubah metode pembelajaran yang lebih memotivasi siswa. Sehingga metode pembelajaran yang dirancang di RTP mengalami strategi yang dilakukan Pak Taslim ini ternyata membuat siswa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Apa yang dilakukan Pak Taslim ini merupakan aspek siswa dalam hal usia, status sosial, C kultural, D intelektual, E minat. Kalau dalam kondisi ini kita kan pada awalnya peserta didik mengantuk dalam kelas. Kemudian di sini Pak Taslim mengubah metode pembelajaran menjadi artinya dari yang mengantuk menjadi lebih aktif. Maka di sini aspek karakter siswanya adalah minat. Jadi lebih meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran matematika dengan mengubah metode pembelajaran. Kemudian di sini Bu Nana adalah seorang wali kelas 11 MIPA 1. Untuk menjalin keakraban dengan Bu Nana memanggil satu persatu anak didiknya dan mewawancarainya. Bu Nana akan kepada keluarga setiap anak didiknya, pekerjaan ayah, di mana tempat tinggalnya, dan sebagainya. Selain itu, Bu Nana juga menanyakan asal daerah serta suku dari setiap anak didiknya. Tujuan Bu Nana melakukan hal tersebut selain untuk menjalin keakraban, juga untuk mengetahui karakteristik anak didiknya. Nah, di sini yang A ada etnik dan kultural, yang B kultural dan status sosial, yang C status sosial dan etnik, yang D status sosial dan minat, dan yang E adalah etnik dan minat. Di sini Bu Nana mewawancarainya seperti pekerjaan ayah, tempat tinggalnya. Nah, ini masuk dalam status sosial. Jadi ini merupakan bagian dari status sosial. Kemudian yang di sini ada kata kunci lagi, Bu Nana juga menanyakan daerah asal serta suku. Suku ini masuk dalam etnik. Jadi karakteristik anak didiknya ada aspek sosial dan etnik. Mungkin untuk karakteristik umum ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Karena contoh soalnya hanya 2. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Lanjut, monggo. Oke, di sini selanjutnya ada kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik itu pengertiannya adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang dimiliki oleh peserta didik pada saat sebelum mengikuti pembelajaran dan berfungsi sebagai referensi atau input utama bagi guru sebelum melakukan proses pembelajaran, terutama untuk menetapkan tujuan dan desain pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Jadi dari kemampuan awal ini adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa sebelum mereka belajar. Nah, selanjutnya tujuan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Itu pertama
dapat memberikan dosis pelajaran yang tepat. Artinya di sini seorang pendidik itu bisa memberikan yang itu sesuai dengan kemampuan awal siswa. Kemudian selanjutnya juga memberikan soal-soalnya itu sesuai, jadi tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Kemudian di sini mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jadi peserta didik, apakah peserta didik memerlukan remedial sebelum menerima materi baru, terus kemudian pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran seperti pemilihan media, strategi, metode, dan penilaian pembelajaran. Kemudian di sini ada mengukur apakah peserta didik memiliki prasyarat yang dibutuhkan. Jadi prasyarat yang dimaksud di sini itu adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Seperti kalau dalam matematika ketika materi perkalian, peserta didik harus dapat menguasai materi pembagian atau sebaliknya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik. Di sini dengan mengetahui kemampuan awal peserta didik, maka guru dapat mendesain skenario pembelajaran lebih baik. Kemudian di sini ada teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Nah, yang pertama itu adalah catatan dokumen yang tersedia. Jadi ini bisa dilihat melalui nilai rapot siswa sebelumnya, maka akan bisa dilihat kemampuan awal peserta didik tersebut. Yang kedua, bisa melalui tes prasyarat dan tes awal, melalui pretest. Jadi siswa diberikan suatu tes, kita bisa melihat kemampuan awal siswa tersebut. Selanjutnya di sini konsultasi individual. Konsultasi individual ini nanti guru dapat mewawancarai peserta didik secara informal atau melakukan konseling untuk mengetahui prestasi siswa. Selanjutnya di sini ada angket atau kuesioner. Lanjut ke contoh soal tentang kemampuan awal. Contoh soal yang pertama di sini ada Pak ini mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi baik akademik maupun non-akademik. Pak di dalam hal ini sedang melakukan salah satu teknik A. Layanan konseling kepada peserta didik, B. Menentukan strategi pembelajaran, C. Menentukan media pembelajaran, D. Mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik, E. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Dalam soal ini kita bisa melihat bahwa di sini mengadakan konsultasi dengan cara mewawancarai. Ini adalah salah satu teknik untuk mengetahui kemampuan awal. Jadi jawabannya adalah E, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Contoh yang kedua, tes yang diperlukan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun dipersyaratkan sebelum mengikuti pembelajaran tertentu disebut dengan A. Tes awal, B. Identifikasi peserta didik, yang C. Tes prasyarat, yang D. Tes kinerja, dan yang E adalah tes minat dan bakat. Dalam soal di sini ada kata dipersyaratkan, berarti artinya di sini adalah tes prasyarat. Untuk kemampuan awal, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjutkan ke gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang dipilih seorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Kemudian menurut Cornell, di sini gaya belajar dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah belajar visual, yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Jadi visual itu cenderung ke penglihatan. Biasanya lebih ke gambar, poster, diagram, peta konsep, video, atau multimedia. Selanjutnya untuk auditory. Auditory itu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui pendengaran. Nah, metode pembelajarannya itu bisa melalui media rekaman, diskusi, dapat menggunakan musik untuk mengajarkan topik tertentu ya. Jadi saya juga menggunakan musik untuk mengajarkan topik tertentu. Selanjutnya untuk kinestetik, yaitu peserta didik yang melakukan aktivitas belajar secara fisik dengan bergerak, duduk, dan melakukan. Biasanya ini metode pelajarannya lebih ke praktek. Oke, untuk contoh soal tentang gaya belajar. Contoh soal 1,
peserta didik dalam suatu kelas dia belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, ada yang kinestetik, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. menggunakan program audio dan modul, B. menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, yang C. menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, yang D. menggunakan media audio, video, dan percobaan, kemudian yang E. menggunakan modul dan PowerPoint. Di dalam soal diminta untuk peserta didik gaya belajarnya visual, auditori, dan kinetik. Maka kita cari pilihan yang memuat ketiganya. Kalau di sini program audio dan modul ini hanya masuk auditori dan visual. Kalau di sini menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, ini masuknya visual. Kemudian untuk metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, ini masuknya ke auditori. Kemudian kalau di sini media audio, berarti dia masuk ke auditori, video itu bisa masuk ke visual, dan percobaan ini bisa masuk ke kinestetik. Jadi pilihan yang tepat itu adalah D. Berarti yang paling bagus yang soal kedua ya Bu Alfi ya. Kenapa Bu? Pak? Yang paling bagus yang mencakup ketiganya dari penglihatan, pendengaran, dan praktek kayak gitu ya. Iya, karena gaya belajar itu tidak bisa satu peserta itu, peserta didik itu hanya satu saja. Biasanya dia mempunyai beberapa kombinasi dari gaya belajar, Pak. Jadi bisa mencakup ketiganya, tapi yang paling dominan yang mana? Oke, monggo dilanjut Bu Alfi. Terima kasih. Untuk contoh soal yang kedua, di sini ada beberapa ciri-ciri di atas. Yang pertama itu memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kelima, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Berdasarkan ciri-ciri di atas, peserta didik memiliki gaya belajar. Nah, kalau melihat ciri-cirinya di sini ada kata mendengarkan. Kemudian di sini tidak bisa belajar jika suasananya berisik. Kemudian mendengarkan lagi, mendengarkan cerita. Kemudian di sini suka bercerita. Terus didengarkan, informasi yang didengarkan. Berarti kalau dilihat dari ciri-cirinya dia masuk ke dalam auditori. Ya, oke. Siap. Untuk selanjutnya, sampai sini dulu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo yang lain. Kalau yang tidak saya, monggo. Halo, yang lain mana suaranya ini? Jangan dianggurin, ada pemateri kompeten ini. Aman menyimak, memperhatikan. Oke. Next time berdiri ya, siap-siap berdiri. Aman, Mak. Mas Ganteng juga siap-siap. Pemateri berikutnya. Oke, siap, monggo. Mbak Alfi, silakan. Nanti saya akan mencoba memaparkan soal-soal dikerjakan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, di sini ada soal. Ini soal tentang karakteristik peserta didik. Diperbesar lagi pertama, bisa itu size-nya Bu Alfi. Saya nu pakai HP nggak kelihatan. Aduh. Ini udah besar belum, Pak? Ya. Mendingan lah. Oke. Ya, monggo silakan. Di sini untuk soal pertama. Guru ketika membentuk kelompok diskusi, anggotanya memperhatikan jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas tersebut karena kelompoknya heterogen. Hal ini berarti guru tersebut memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu Bapak Ibu bisa untuk nomor 1 gender, karena dibedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Jadi jawabannya gender.
Alhamdulillah. Terus selanjutnya, Benar satu. Alhamdulillah nasi bener. terus selanjutnya nomor 2. Ya. Nomor 2 di situ guru ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas serta senang mengikuti pembelajaran. Sehingga hasilnya sangat baik. Dalam pembelajaran tersebut sebenarnya guru memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu Bapak Ibu nomor 2 jawabannya minat karena di sini ya betul minat karena membuat siswanya tertarik sehingga senang, maka di sini lebih ke minat. Kemudian nomor 3, Pak Adit seorang guru SMPX ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, ada sebagai pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu, monggo Bapak Ibu nomor 3. Status sosial. Sosial. Karena di sini ada latar belakang mampu, tidak mampu. Kemudian pekerjaannya juga pejabat, guru, pegawai swasta. Jadi status sosial. Oke, lanjut. Terus nomor 4, karakteristik umum peserta didik meliputi beberapa aspek. Mana yang bukan merupakan aspek karakteristik umum? Nah, tadi kan karakteristik umum dibedakan jadi 3, Bapak Ibu. Karakteristik komponen awal yang bukan merupakan karakteristik umum. Belajar. Nomor 4, belajar. Ya. Belajar karena minat, gender, sosial, dan kultural itu masuk dalam karakteristik umum. Kemudian perkembangan intelektual peserta didik usia taman kanak-kanak berada pada fase A, pra-operasional, B, operasional formal, C, operasional konkret, D, sensori motor, dan E, kata genital. Oh, tadi saya jelaskan untuk yang usia. Antara A dan D ya ini ya. D apa ya? Sensori motor apa ya? Sensori motor. Sensori motor. Pak Haji sih, jadi Pak Haji. Tadi kan taman anak-anak itu berada pada usia berapa Bapak Ibu? Kalau taman anak-anak itu kan antara usia 5 sampai 6 tahun. 5-6 ya, tahun ya. Nah, sementara kalau untuk tahap 5 sampai usia 6 tahun. Kalau untuk sensori motorik ini 0 sampai 2. Kemudian untuk konkret ini 7 sampai 11. Berarti untuk masuknya dalam pra-operasional. Pra-operasional A ya? Ya, yang 2 sampai 7 itu ya. Ya, karena TK itu masuknya umur 5 sampai 6 tahun. Berarti masuk dalam pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Udah salah. Kemudian nomor 6. Guru A merupakan guru kelas 5 SD. Operasional. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik pilihannya lagu-lagu dari asal daerah peserta didik. Hal ini berarti guru tersebut sangat memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu A, etnik, B, status sosial, C, minat, D, kultural, dan E, gender. Nih. Antara A dan B ya. Kultural. Etnik ya. Apa etnik? Nomor 6. Kultural kayaknya dong. Di sini kalau lagu-lagu itu kan budaya, masuknya ke dalam budaya. Kalau etnik itu lebih ke suku. Berarti kalau yang berhubungan dengan budaya itu masuknya dalam kultural. Ya, seperti itu atau saya ada
Kekeliruan? Ya, agak ambigu juga ini sih Mbak. Agak ambigu ini karena lagu-lagu daerah masing-masing itu kan cenderung ke etnik juga, masuk juga sebenarnya etnik. Kira-kira kalau ditimbang itu antara etnik dengan kultural itu masuk mana? Teman-teman, gimana? Kalau menurut saya lebih ke kultural. Kalau etnik kan biasanya kayak rasnya. Tapi kalau kultural itu kan kayak kebudayaannya kayak gitu nggak sih? Oke, saya tambah sedikit pendapat ini kan agak ambigu ya antara A dan D ya. Etnik itu kan suku ya. Lah, suku sebenarnya itu bagian dari kultural. Jadi jawabannya yang D itu kalau menurut saya ya. Jadi etnik itu bagian dari kultur karena kultur bisa daerah, bisa bahasa, bisa etnik, bisa adat istiadat, bisa budaya. Jadi yang masuk itu D. Kalau ada soal seperti ini sekali lagi menurut pendapat saya ya, ini kita ambil yang D karena etnik itu sifatnya lebih spesifik. Kalau culture, kultural itu budaya itu lebih umum karena etnik itu bagian dari kultur, bagian dari budaya. Oke, terima kasih. Silahkan yang lain berpendapat, bebas saja. Terima kasih Pak Karis. Yang lainnya monggo. Setuju ya yang D ya? Iya. Iya. Kalau saya ada yang berpendapat lain silahkan, boleh saja, sah-sah saja. Dari pemateri silahkan ambil option final. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, saya lebih ke kultural seperti itu. Oke, berarti kita sehati Mbak Alfi. Nggih Pak, sehati. Oke, monggo lanjut. Lanjut nomor 7. Nomor 7 di sini, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang memperhatikan apa yang sedang dibahasnya dan kurang aktif dalam belajar. Guru tersebut berarti memperhatikan aspek perkembangan peserta didik yaitu A. Gender, B. Status sosial, C. Etnik, D. Usia, E. Minat. Monggo. Minat ya. Lanjut ke nomor 7. Maaf. Oke. Nah, di sini pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Garuda, guru menghimbau untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Guru tersebut berarti memperhatikan karakteristik umum peserta didik, terutama aspek A. Minat, B. Status sosial, C. Gender, D. Etnik, E. Usia. Kalau di sini menggunakan busana daerah masing-masing, berarti lebih ke etnik nih. Etnik. Oke, etnik. Kultural. Tidak ada pilihannya, untung saja. Tulis cewek. Untung nggak ada, pasti bingung nih. Kemudian nomor 9, Bu Beta seorang guru sekolah dasar. Setiap kali melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik sering menggunakan benda nyata. Kadang-kadang kalau tidak ditemukan benda nyata, maka diganti dengan model tiruan. Bu Beta melakukan demikian dengan alasan peserta didik sekolah dasar taraf perkembangan intelektualnya berada pada tahap operasional konkret. Dari pernyataan tersebut, Bu Beta menampilkan salah satu aspek karakteristik peserta didik yaitu usia. Usia. Karena di sini ada tahap operasional konkret ya. Dia dijelaskan usia. Ya, umur sekolah dasar juga. Mas ganteng gitu, cerdas sih. Kemudian nomor 10. Pas dilalah, Pak. Minat merupakan salah satu karakteristik umum peserta didik, memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk melihat peserta didik memiliki minat yang tinggi atau tidak dapat dilihat dari indikator yang tampak dari peserta didik, yaitu peserta didik tersebut. Berikut yang bukan merupakan indikator minat. Yang bukan indikator minat. Yang A, keterlibatan. B, rasa senang. C, ketertarikan. D, rasa percaya. Dan E, perhatian. Monggo. Rasa percaya. Minat. Minat. Keterlibatan apa? Bingung. Saya. Keterlibatan. Keterlibatan.
atau rasa percaya antara keterlibatan atau rasa percaya. Lebih ke rasa percaya. Karena minat itu kan biasanya membuat siswa lebih senang, tertarik, terus juga lebih perhatian ke mata pelajaran yang disukai, terus dia juga lebih terlibat. Maka di sini yang bukan merupakan indikator minat yaitu rasa percaya. Sepakat Niki? Oke, sepakat. Kemudian nomor 11. Guru Abrizam mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Abrizam dalam hal ini telah melakukan salah satu, ini sepertinya sudah mirip-mirip soal tadi ya, contoh soal tadi. A. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik. B. Teknik menentukan strategi pembelajaran. C. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. D. Teknik menentukan media pembelajaran. Yang E. Teknik layanan konseling kepada peserta didik. Kalau di soal konseling, ya guru BK jawab. Guru BK monggo. Awal. Di sini ada kata-kata konsultasi individual dengan cara mewawancarai. Anggun. Monggo. Pak Anggun, Bu Lia, Pak Satria, mas suaranya ada apa enggak? Oh, guru BK akibatnya semaput kayaknya iki orang anak. Jawabannya yang mana Bu Alwi ini, Bu? Mengidentifikasi kemampuan awal. Nggih, tuh karena di sini ada kata konsultasi individual dengan cara mewawancarai. Ini kan salah satu teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi jawabannya C nggih. Oke. Sepakat? Kemudian nomor 12. Nomor 2, tes yang dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti disebut dengan apa? Kemampuan awal. Di sini saya rada bingung antara tes kemampuan awal dan tes awal. Iya, itu bedanya apa ya? Kemampuan awal loh. Kemampuan awal. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. Itu kan kayak pretest sebelum masuk ke materi. Tes kemampuan awal sih menurut saya. Jadi jawabannya tes kemampuan awal atau tes awal sepakatan menurut bersama. cara itu gimana analisisnya Pak? Silahkan disampaikan analisisnya Pak. Itu biasanya kan salah satu alternatif untuk mencari mengetahui kemampuan peserta didik itu menggunakan tes kemampuan awal dengan cara pretest itu. Oke, mungkin yang jadi kebingungan kita bersama antara A dan E, Pak Haji. Tes kemampuan awal itu kurang lebih definisinya seperti apa garis besarnya. Terus tes awal itu garis besarnya seperti apa definisinya. Gimana analisisnya Pak Haji? Kalau tes kemampuan awal itu saya kuncinya itu dari ini Pak. Yang peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti. Ya, oke. Nah, itu jadi biasanya itu kita menggunakan tes kemampuan awal. Tapi kalau tes awal itu biasanya tes istilahnya hanya untuk tes saja gitu kan, tanpa menghiraukan kompetensi yang akan dicapai itu seperti apa. Jadi kalau yang A itu lebih spesifik kemampuan yang telah dimiliki, kalau tes awal itu sifatnya lebih umum lagi kayak gitu apa gimana Pak Haji? Iya, kalau menurut saya seperti itu Pak. Soalnya juga saya ini untuk tes awal juga masih jarang
dipelajari. Kalau dulu itu yang sering dipelajari tes kemampuan awal ini. Oke. Barangkali ada yang lain. Oke, yang lain silakan disampaikan saja. Ini sifatnya belajar bersama, ini enggak langsung divonis benar atau salah, kita sepakat dan tidak sepakat dulu. Jangan benar dan salah dulu. Oke, monggo yang lain. Bu Titis, Bu Is, monggo ahli intervensi. Yang Pak Anggun orang semangat kita takoni menang baik. Oke, gitu. Kalau saya sendiri, kalau saya lebih sepakat ke kemampuan awal sih kalau menurut saya. Oke. Mungkin punya analisis tersendiri. Iya, Ya, itu kalimatnya untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki suatu pengetahuan. Kan berarti sudah mampu belum untuk pengetahuan yang dasar. Kan studinya yang Iya. Berarti sepakat ini ya yang A ya? Ya, sepakat. Oke, sepakat. Monggo dilanjut. Tes kemampuan awal. Lanjut nomor 13. Ibu Latifah mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan. Apa yang dilakukan Ibu Latifah tersebut dimaksudkan untuk memicu A. Motivasi, B. Minat, C. Retensi, D. Pengalaman, E. Strategi kognitif. Kalau untuk retensi sendiri, ini adalah kemampuan untuk mengingat materi yang diajarkan sampai tahap periode tertentu. Kalau untuk retensinya, itu pengertian retensi. Kalau di sini kan dirancang secara khusus untuk mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya sehingga mereka bisa menerima materi yang akan diajarkan. Ini kalau menurut saya pribadi lebih ke retensi, tapi monggo Bapak Ibu yang punya yang lain. Retensi definisinya tadi kemampuan untuk mengingat materi yang diajarkan sampai tahap periode tertentu. Berarti kan bisa. Saya nggak tahu saja ini definisinya. Kalau definisi seperti itu yang memang matching dengan soal. Jadi kalau 13 jawaban retensi atau ada pendapat lainnya? Kalau saya sepakat, monggo yang lain boleh beda pendapat, negara demokrasi. Monggo lanjut Bu. Kemudian nomor 14. Kemampuan awal peserta didik adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan bersyarat dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal. Dan disusun secara hierarkis sebagai A. Struktur kognitif, B. Basis data pengalaman, C. Jembatan keledai, D. Retensi, dan E. Pengetahuan subsumtif. Kalau ini nomor 14, kalau menurut saya itu B. Basis data pengalaman. Kalau ini menurut jadi definisi kemampuan awal yang ada sudah saya share. Oke, mungkin bisa disampaikan juga untuk definisi tiap poin, misalnya A, C, D, E. Jembatan keledai itu apa? Mungkin saya nggak tahu. Jembatan keledai itu biasanya untuk mengingat suatu materi tapi menggunakan istilah-istilah yang lebih mudah diingat. Jadi jadi jembatan keledai. Oke. Berarti belum masuk ya. Yang paling matching yang B ya. Setuju dengan sing ora mudeng kayaknya ya setuju bae lah nyong iki bingung juga. Ini monggo ada pendapat yang lain Pak dan sama-sama belajar. Oke, saya setuju saja lah. Jangan nomor 5. Oke.
Pak Guru himbauan melakukan pemeriksaan atau monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didik yang diketahui salah secara periode sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berakibat pada hasil pembelajaran yang tidak optimal bisa dihindari. Apa yang dilakukan Pak Guru himbauan tersebut disebut dengan A. Strategi menganalisis skemata peserta didik, B. Strategi mengaktifasi kemampuan awal peserta didik, C. Strategi menganalisis kebutuhan instruksional, D. Kebutuhan materi pembelajaran, yang strategi mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Untuk yang nomor 15. Yang A skemata itu pengertiannya kurang lebih gimana itu Bu Alwi? Skemata. Yang A. Yang strategi menganalisis skemata peserta didik. Iya. Kalau ini yang itu bertujuan untuk mengatur, menafsirkan, dan menarik kembali informasi dari skema itu sendiri. Oh iya. Kalau yang 12 ini lebih ke mengaktifasi ya Pak. Mengaktifasi kemampuan awal peserta didik mungkin ya. Ya. Jadi kan ini mungkin kalau saya nggak salah tafsir untuk nomor 15 ini kan disinyalir peserta didik itu mendapat pengetahuan awal yang keliru atau seperti itu ya? Ya, intinya tahapan ini kita itu mau membenarkan anggapan, membenarkan teori dari siswa itu sendiri kalau itu keliru, salah kayak gitu, makanya mau kita benarkan kayak gitu ya? Oke, berarti aktivasi dari dibenarkan gitu ya. Jadi jawabannya B. Yang lain silahkan memberikan tanggapan. Mas Gantang, Bu Iis, Bu Titis. Enggak, 15. Oke, 0 respon niki, lanjut Bu. Lanjut. Oke, nomor 16, salah satu penting yang diperlukan dalam suatu mata pelajaran kaitannya dengan diagnosa kebutuhan instruksional adalah dengan mengidentifikasi A. Kondisi fisik dan psikologis peserta didik, B. Karakteristik umum peserta didik, yang C. Karakteristik gender dan usia peserta didik, yang D. Kemampuan awal peserta didik, dan yang E adalah gaya belajar peserta didik. Di sini komponen yang diperlukan untuk mendesain suatu mata pelajaran dengan kaitannya diagnosa kebutuhan instruksional. Maka kalau menurut saya pribadi lebih ke kemampuan awal peserta didik. Ya, lain mungkin. Mohon penjelasan untuk yang kebutuhan instruksional itu yang seperti apa? Kebutuhan instruksional. Ya, Bu. Sebentar. Kalau kebutuhan instruksional monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang kebutuhan instruksional? Kebutuhan instruksional. Nah, saya sih nggak tahu persis tapi kita coba analisis ya. Kita coba analisis diagnosis kebutuhan instruksional. Instruksional mungkin kan dari kata instruksi ya. Perintah, benar ya? Perintah. Jadi kita itu diminta mencari komponen penting
untuk mendesain pelajaran yang berkenan kebutuhan perintah, supaya perintah itu komennya itu bagus sampai ke peserta didik. Berarti kira-kira apa? Oke, mungkin Bu Alfi, panjenengan itu memilih D, kemampuan awal peserta didik. Yang melatari panjenengan itu memilih D itu kira-kira alasannya apa, Bu Alfi? Karena di sini ada kata komponen penting yang diperlukan untuk mendesain suatu mata pelajaran. Tadi kan tujuan dari kita mengidentifikasi kemampuan awal itu kan untuk salah satunya manfaatnya untuk ini mendesain suatu mata pelajaran. Mendesain suatu mata pelajaran yang kaitannya dengan kebutuhan seperti itu, Pak. Bu Titis mungkin kurang sependapat dengan Bu Alfi dalam menafsirkan soal 16, punya jawaban yang berbeda atau mungkin gimana, Bu Titis? Monggo. Iya, tadi saya mencoba cari apa itu kebutuhan instruksional. Ini intinya hanya kegiatan awal dari kegiatan untuk menentukan tujuan instruksional umum seperti itu. Jadi berarti kan, nggak ngerti malah. Tapi kalau menurut saya sih, kuncinya memang yang di atas itu, Pak, komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran. Sudah kelihatan sebetulnya dari situ. Kita tidak perlu membaca yang diagnosis kebutuhan instruksional saja. Sebetulnya menurut saya sudah cukup. Dengan menggunakan atau mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik seperti itu. Berarti sependapat dengan Bu Alfi ya, Pak? Iya, kalau saya melihatnya langsung dari ini sih komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran. Oke, jadi kalau kita mau mendesain suatu mata pelajaran, kita harus tahu kompetensi awal atau kemampuan awal dari peserta didik seperti itu. Atau mungkin komponen-komponen yang lain yang perlu diperhatikan apa saja, misalnya selain kemampuan awal. Jadi kita saya sendiri tuh lebih detail, monggo disampaikan Pak Adi. Halo Mas Ganteng. Oh, priwe Pak, lagi nyampe. Intinya kayak ngene Pak Adi. Oke, saya setuju dengan pendapatnya panjenengan dan Bu Alfi tentang soal nomor 16 itu jawabannya kemampuan awal. Cuma saya itu beneran, saya itu belum maksud soal nomor 16, tolong dijelaskan Pak Adi. Oh. Ya. Aduh, mau jelas lagi. Serius dong, berbagi ilmu, belajar bersama ya. Ini kayak itu. Kalau menurut saya yang jelas untuk mendesain suatu mata pelajaran selain banyak banget sih ya Pak. Itu kan hubungannya dengan kurikulum sebetulnya. Jadi kalau yang dulu saya pelajari itu sebenarnya nggak hanya kemampuan awal saja, tapi juga melihat dari latar belakang. Ada berapa ya? Banyak banget Pak, itu saya lupa Pak. Iya, oke. Pokoknya pokoknya di bagian kurikulum, pedagogi bagian kurikulum itu ada itu. Oke, thank you untuk penjelasannya. Ya. Manut. Berarti intinya di soal yang 16 ini kata kuncinya itu komponen penting itu ya yang untuk mendesain mata pelajaran itu berarti. Iya kalau menurut saya itu. Ya, yang ini saya bingung kan kayak gini Pak. Komponen penting suatu mata pelajaran. Kondisi fisik dan psikologi kan juga penting juga. Iya betul. Karakteristik umum peserta didik ya dan ora patia penting lagi. Karakteristik gender dan usia kan penting ya. Jadi,
Ya misalnya bocah SMK mata pelajaran matematika masa di pelajaran penjumlahan ora umum gitu. Tapi kan usia juga dan terus gaya belajar juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, why? Kenapa kemampuan awal itu menjadi prioritas untuk latar belakangnya apa? Begitu mungkin mau jawab Pak Haji monggo. Ya Bu, ada masukan Bu Titis. Lagi terus saya juga bingung menanyakan ini kenapa kok itu jadi jawabannya kok Pak Haji. Oke, saya setuju dengan kemampuan awal cuman saya bingung nih. Apa soal itu menurut saya masih terlalu umum apa ya? Iya, masih terlalu umum ya. Masih luas itu Pak. Ya, terlalu luas tapi. Oke, nanti kita bahas lah berikutnya kalau misalnya ada apa yang belajar menemukan solusi atau jawaban dari soal ini. Maksudnya beserta penjelasan ini. Intinya saya setuju dengan Pak Haji, dengan Alfi, cuman saya tidak tahu kenapa itu di apa pilihan utama kayak gitu. Pingin tahu alasannya saja. Monggo dilanjut Bu Alfi. Lanjut nomor 17. Oke. Diagnosis kemampuan awal merupakan salah satu variabel penting dalam A. Karakteristik peserta didik, B. Menentukan desain pembelajaran, C. Media pembelajaran, D. Evaluasi pembelajaran, dan E adalah strategi pembelajaran. Kalau nomor 17 di sini kemampuan awal itu lebih ke tujuannya untuk mendesain pembelajaran. Ini sepertinya masih ada kaitan nomor 16 Iya. Cuman posisinya dibalik aja ini berarti posisinya ya. Oh iya, berarti iya ini berhubungan ya ternyata. Iya, sangat dekat iki. Nek sing mau nggo soal iki nggo jawaban kan kayak ngono. Iya, betul kayak gitu kayaknya. Sing mau soal sih itu jawaban, sing mau nih jawaban soal. Oke, lanjut Bu Al. Berarti benar analisis dengan sama Pak Haji. Oke, monggo. Lanjut nomor 18. Kemampuan awal pada dasarnya memiliki dua pengaruh signifikan terhadap peserta didik, di mana pengaruh tersebut sangat penting ketika guru akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Salah satu pengaruh yang dimaksud adalah A. Mereduksi peserta didik dalam menggunakan struktur kognitif, B. Merecall pengetahuan baru, C. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru, D. Mengelaborasi kemampuan peserta dalam pembelajaran, yang E. Menggabungkan pengetahuan lama dan sebelumnya. Kalau menurut saya untuk nomor 18 ini kemampuan awal itu pada dasarnya memiliki dua pengaruh signifikan, lebih ke mengelaborasi kemampuan peserta didik dan dalam pembelajaran. Maaf, lebih ke C. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru. Ini kalau saya nomor 18, tapi barangkali ada pendapat yang lainnya untuk nomor 18. Monggo Bapak Ibu. Blank nyong tidak. Nomor 19. Teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan catatan atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Catatan atau dokumen yang dimaksud adalah, di sini ada catatan dokumen. Tadi dijelaskan bahwa kemajuan peserta didik di PowerPoint sebelumnya. Jadi kalau untuk catatan dan dokumen itu lebih ke kemajuan peserta didik. Kemudian untuk terakhir nomor 20, tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah dimiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu disebut dengan ini ada kata kuncinya dipersyaratkan. Maka jawabannya lebih ke tes persyarat. C. Untuk pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini waktu sudah mundur ya. Kalau tidak ada saya
Mohon maaf apabila saya dalam penyampaiannya masih banyak sekali kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih. Ya, sekian dua narasumber dari teman kita sudah melaksanakan informasi dengan sangat baik. Untuk yang belum tes itu tadi yang punya badal sudah di-share. Nanti punya Bu Alfi, semoga dengan pemaparan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita untuk belajar lebih giat lagi, bahwasannya materi yang akan dipelajari sangat banyak. Ada tambahan Pak Aris? Aris, ada tambahan? Iya, ada Bu. Atau yang lainnya? Ya, oh ya, silakan. Oke. Saat ini saya cermati, saya perhatikan pemateri 1 dan pemateri 2 itu sangat-sangat kompeten sekali. Terima kasih untuk materinya, untuk ilmunya yang pada disampaikan. Kalau saya amati, memang kedua orang ini, pemateri 1 dan pemateri 2, Bu Adelia Pratiwi sama Bu Alfi Nur Haziza, itu orang yang sangat kompeten. Hanya saja mungkin sudah mengtes berkali-kali itu belum beruntung. Maksudnya belum beruntung menjadi CPNS atau ASN. Nah, mudah-mudahan karena wasilah ya, karena barokah dipencet Adelia Pratiwi dan barokahnya Bu Alfi Nur Haziza setelah berbagi ilmu, berbagi materi, berbagi pengalaman kita, juga barokahnya untuk tahun 2021 ini diterima menjadi ASN, menjadi P3K. Dan kita juga yang ikut belajar hari ini mendapatkan berkah pertama diterima menjadi ASN. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Adel, terima kasih untuk Bu Alfi. Buka videonya, buka mikrofonnya, kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua materi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk acara belajar pada siang hari ini, semuanya dapat berjalan lancar. Semoga kita semua tes P3K tahun ini semuanya diberi kelancaran, diberi lulusan dan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.